Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing dan juga review produk NYK terbaru, yaitu NYK Webcam A90 Everest. Ini baru banget keluar, kalau nggak salah baru sekitar 1 minggu. Dan ini untuk 1080p webcam, dia harganya lumayan murah. Kalian bisa beli webcam ini tuh di harga 500.000 aja. Dan itu udah 1080p dan juga udah autofocus. Untuk warnanya kayaknya dia cuma satu warna kayak silver black gini. Dan ya kalau kalian ingin beli webcam ini, as always gue bakal taruh link di deskripsi. Menurut gue untuk zaman sekarang yang pasti kalian tahu, murid-murid sekolah udah pada masuk kelas dan mereka semua pasti butuh webcam untuk ngelakuin daring. Dan menurut gue ini bisa jadi webcam yang pas banget. Karena dia itu ini di atas kelasnya yang versi sebelumnya NYK A80. Yang di A80 itu kalau nggak salah hanya bisa 960p, di sini udah bisa 1080p autofocus. Yang menurut gue lumayan keren, di harganya 500.000, jarang banget karena kalau misalnya kita mau lihat Logitech, kalau misalnya mau beli webcam Logitech itu hanya dapat 720p dan harganya juga lebih mahal sekitar 500.000. Jadi ini bisa jadi pilihan yang lumayan unik. Tapi ya, without further ado, langsung aja kita unboxing. Mari kita explore dulu boxnya. Untuk boxnya ini simple, kotak kecil, di sini ada si NYK logo, terus si gambarnya. Kalau misalnya ke samping kiri di sini ada tulisan professional gamer dan streamer purpose. Dan kalau misalnya kita kanan di sini juga ada tulisan yang sama dan juga di sini ada tulisan auto exposure white balance. Very nice. Di sini juga bisa dikasih tahu si webcamnya bisa diputar-putar 360 derajat dan juga yang pastinya bisa di tilt up and down. Untuk di belakang di sini kalian dikasih kartu garansi kayaknya yang di Mangga 2. Dan kalau misalnya kita flip di sini ada fitur-fiturnya. Plug and play, high resolution 1920 by 1080, cuma sayangnya ini belum 60 fps, yang pasti di harganya itu reasonable, masih 30 fps, dan juga dia itu ada built-in microphone. Nanti kita juga bakal tes si mikrofonnya. Dan di sini bisa kita lihat dia itu dikasih tahu perbandingannya di antara model-model sebelumnya kayak A70, A80. Langsung aja kita buka. Oh ya, dan nanti pas di reviewnya selain gue bakal tes si kotak kamera sama audionya, gue bakal tes trackingnya kalau misal pakai phase rig atau live 2D model kayak virtual itu begitu. Kita lihat apakah tracking si webcam ini untuk animation model. Tapi ya ini udah kebuka, langsung aja kita tarik. Dan kalau misalnya kita buka si cardboardnya, di sini udah nggak ada apa-apa lagi, kosong. Mari kita kepinggirin dulu. Dan di sini kalian hanya dikasih yang pastinya nggak ada aksesoris yang macam-macam, hanya dikasih webcam dan kabelnya langsung. So langsung aja kita buka si zip tie-nya. Untuk kabelnya ini kayaknya panjangnya itu sekitar 1,2-1,5 meteran lah. Kualitas kabelnya average, nothing special. Dan untuk si USB-nya sudah gold plated yang pastinya. Terus langsung aja kita cek si webcamnya sendiri. Dan untuk build quality webcamnya ini sebenarnya nothing special. Emang kerasa semua tuh buildnya dari plastik yang pastinya. Untuk beratnya lumayan pas, nggak terberat tapi nggak terlalu enteng juga. Di sini ada plastik di bawah, kita langsung cabut aja. Dan ya, mari kita langsung aja review dan tes si kualitas webcamnya kayak gimana. Let's go! Oke, so guys, ini kita langsung aja coba tes si webcam NYK Everest A90. Jadi gue tes tuh pakai software OBS. Langsung aja kita tes dan kita coba langsung. Caranya gampang banget. Kalau misalnya kalian ingin nambahin source di OBS, tinggal klik plus di sini. Terus kalian tinggal tambah video capture device. Tinggal pencet create new, dan di sini kalian ganti ke NYK Nemesis. Di device-nya kalian ganti ke NYK Nemesis dan dia langsung bakal kedetek kayak gini, langsung kedetek, very nice. Dan tinggal klik OK dan dia nanti langsung ada muncul di layar. Kalian bisa taruh dimanapun. Dan ya, di sini banyak banget settingan. Kalau misalnya kalian klik kanan di sini, klik kanan di video capture device, properties, dan terus ke configure video. Di sini ada banyak banget settingannya, kalian bisa atur seperti brightness-nya bisa diterangin. Bisa terangin kayak jadi terang banget. Ini kayak oh my god, exposure terlalu terang, mendingan kita pas-pasin aja ke sekitar seginian jadi exposure pas. Kontrasnya kalian bisa atur, hue-nya, saturasinya, warnanya bisa vibrant banget atau enggak. Kayak gini. Dan di sini kalian bisa ngatur sharpness juga, ketajamannya, white balance, dan juga backlight composition. Jadi biar kalau misalnya kalian belakangnya ada kayak backlight itu, biar muka kalian jadi nggak gelap. Dan kalau misalnya kita ke kamera kontrol, di sini ada low light composition. Kalau misalnya dimatiin, ini bakal kerasa, bisa kita lihat, kerasa significantly lebih gelap dibanding pakai low light nyala. Tapi enaknya kalau misalnya pakai low light mati, dia itu frame rate-nya bisa kita lihat di sini lebih smooth. Jadi dia tuh kan sampai 30 fps, tapi ini kerasanya tuh smooth banget.
dibanding sama pakai low light composition, walaupun gambar kelihatan lebih terang dan lebih better, tapi memang FPS-nya jadi turun ke sekitar ini kayaknya berapa nih? Kayak 24 FPS-an mungkin ya. Jadi ya itu personal preference, kalian bisa milih nyalain low light atau enggak. Itu lebih ke kesukaan kalian gimana. Tapi untuk setting di OBS-nya simple banget. Dan langsung aja kita review si kameranya sendiri, tapi tanpa low light dulu. Untuk tanpa low light bisa kita lihat di sini, kamar gua tuh pakai lampu 12 watt. Jadi ya standar lah. Dan di sini bisa kita lihat bagian CCTV-nya itu masih rada gelap, dan tapi si noise-nya menurut gue nggak terlalu buruk, masih lumayan bagus. Bisa kita lihat di sini. Daerah sini itu masih, walaupun banyak noise tapi masih acceptable lah. Dan untuk kualitas sendiri, ini yang gue suka dari webcam di harga segini tuh dari si frame rate-nya. Ini smooth banget di harga segini. Dan juga untuk si detailnya juga lumayan bagus, walaupun memang banyak noise. Dan di situ bisa kita lihat di sini, itu tuh meja unboxing gue, jadi ada bekas lampu, makanya ada sedikit kayak backlight bleed gitu. Tapi ya kalau misalnya kita nyalain low light, bisa kita lihat, oke. Di low light memang semua kelihatan lebih terang, tapi memang gimana ya, gue nggak tahu kenapa lebih prefer normal daripada low light. Kerasanya kayak nggak artificial gitu, nggak kayak dipaksain terang. Jadi ya gue lebih suka normal kayaknya. Tapi untuk harga segini, gue tuh kan punya juga dulu banget gue punya Logitech C170 yang sekarang udah di discontinue. Dan gue bisa bilang kalau di NYK, walaupun yang di C170 tuh kalau nggak salah sekitar 550.000, jadi sedikit lebih mahal. Tapi gue bisa bilang di sini kualitasnya lebih bagus. Ya NYK emang bagus banget sih untuk webcamnya. Tapi ya, jadi overall opini gue untuk harga segini 500.000 dapat webcam Full HD dan juga bisa auto tracking dan juga auto exposure. Ini menurut gue udah mantap banget. Gue rekomen banget ya kayaknya untuk kualitas webcamnya sendiri. Tapi next, mari kita tes si suara mikrofonnya. Langsung aja kita ke tes tersebut. Let's go. Oke guys, jadi ini tes mikrofon webcam NYK A90 Everest. Gue coba tes baca-baca teks di YouTube dan kalian bisa nilai kualitas mic-nya gimana. Jadi langsung aja kita tes. Activision Blizzard lies exposed. Angry Joe banned overall The Last of Us. iPad Pro 2020 user downgrades to iPad Air 2019. Ya kan bisa overall cek gimana kualitas audionya pakai mic. Gue sih belum dengar, tapi mudah-mudahan kualitasnya acceptable lah, at least buat kayak nge-zoom gitu. Tapi ya, kalian bisa tulis di komen bawah gimana kualitas mikrofonnya. Very nice. Oke guys, dan yang terakhir mari kita tes si kamera trackingnya gimana untuk live 2D model atau kayak yang virtual YouTuber kalian bisa lihat di YouTube. Jadi kayak animation anime atau animation apapun, tracking si kameranya gimana, langsung aja kita tes. Ini gue udah nge-launch Face Rig. Sini bisa kita lihat. Jadi kayak gini, kalau misalnya kita lihat di picture-nya di kiri, dia itu kayak nge-scan muka kita semuanya. Dan overall dibanding sama, seperti yang tadi gue bilang, dibanding sama yang sebelumnya gue pakai Logitech C170, di sini menurut gue trackingnya jauh lebih baik. Tracking mata semuanya tuh kerasa jauh lebih baik. Dan juga dia menurut gue gak gampang lost focus. Kalau gue geleng-geleng gini masih kedetek. Biasanya kalau di Logitech enggak. Jadi ya, kalau misalnya kalian suka pakai fitur kayak gini, kalau misalnya kalian streaming atau pakai animasi kayak gini, menurut gue ini trackingnya cukup bagus. Atau kalau misalnya kalian suka jadi hode kayak gini, kalian suka jadi pura-pura jadi cewek pakai voice changer, menurut gue trackingnya cukup oke untuk harganya. Cukup viable. Jadi ya, untuk tracking menurut gue ini juga nggak ada masalah. Tapi ya mungkin cuma segitu aja unboxing dan reviewnya. Overall gue impress banget untuk harga segini. Kalian bisa ngedapetin kualitas webcam yang sangat bagus dibanding sama kayak webcam lainnya kayak Logitech yang harganya lebih mahal. Menurut gue untuk price to performance masih lebih worth it si NYK A90 Everest. Jadi ya, singkat aja, gue rekomen banget di harga 500.000. Ini upgrade yang lumayan oke dibanding yang sebelumnya A80. Seperti biasa, kalau kalian beli si NYK A90 Everest ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau video kelewat atau ngomongnya kecepatan. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.